Gelombang demo menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di penjuru negeri. Di Jakarta, demo dipusatkan di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Mahasiswa sempat saling dorong dengan polisi yang berjaga. Mahasiswa memaksa untuk mendekat ke istana, namun diblokade kawat berduri. Masa aksi juga merobohkan separator pembatas yang telah dipasang sejak pagi hari. Meski hujan sempat turun, mereka tetap berorasi, menyuarakan tuntutannya. Massa meminta pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat dan sejumlah jalan ditutup. Ribuan personel polisi pun diterjunkan untuk mengamankan aksi. Sambil membentangkan spanduk, mahasiswa dari aliansi HMI Goa Raya berunjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Massa juga menyandra 2 mobil truk sebagai panggung orasi dan membakar ban bekas di tengah jalan. Mahasiswa kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM hanya menyengsarakan rakyat kecil, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Akibat aksi ini, lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, puluhan abang betor atau becak bermotor menggelar mogok massal di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian pasca kenaikan harga bahan bakar minyak. Abang becak mengadukan keluhan mereka kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution agar membantu nasib tukang becak di Kota Medan dan sekitarnya dapat diperhatikan, khususnya bantuan-bantuan sosial. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom. Ruang Anda memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Badan pesawat udara G36 Bonanza T2503 milik TNI Angkatan Laut yang jatuh di perairan Barat Surabaya ditemukan di sekitar perairan Alur Barat Surabaya atau di perairan Selat Madura dengan kedalaman 15 meter dari permukaan laut. Kapal ditemukan setelah siluetnya terdeteksi sonar kapal SAR. Berdasarkan keterangan TNI Angkatan Laut, kondisi pesawat masih sangat layak terbang karena baru melaksanakan pemeliharaan pada 22 Agustus 2022 lalu. Armada 2 sudah mengerahkan sekitar 7 kapal perang di lokasi kejadian jatuhnya pesawat beserta tim penyelam pasukan Kopaska. Pesawat yang berada di bawah permukaan air kurang lebih 15 meter dan pada proses saat ini adalah kita akan mengupayakan mengangkat pesawat tersebut. Di samping kami di sini ada juga kapal sebanyak KRI 7 kapal dan adanya 3 tim penyelam dan 2 tim Kopaska. Pesawat latih TNI Angkatan Laut jenis G36 Bonanza T2503 hilang kontak Rabu pagi di perairan Selat Madura antara Gresik dan Pulau Madura, Jawa Timur. Pesawat hilang kontak saat mengikuti latihan anti serangan udara. Pesawat bertolak dari Lanudal, Juanda, Sidoarjo pukul 8:45 Rabu pagi. 10 menit mengudara, pesawat kemudian hilang kontak di sekitar perairan Selat Madura antara Gresik dan Pulau Madura, Jawa Timur. Pesawat mengudara dengan membawa 1 pilot dan 1 kopilot. Penyebab jatuh pesawat masih belum diketahui. Saat ini TNI Angkatan Laut mengerahkan 13 KRI, 1 tim Kopaska, dan 1 tim penyelam, dipimpin langsung Pangko Armada 2 dan Komandan Guspur Lako Armada 2. Kepala Staf TNI Angkatan Laut pastikan evakuasi badan pesawat latih Bonanza T2503 tengah berlangsung. Jenazah pilot juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya dan berikut pernyataan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Pada tadi jam 10.00 telah ditemukan di kedalaman laut 14 meter. Masih di dalam bangkai pesawat yang jatuh kemarin dan juga sudah dievakuasi ke RSAL Surabaya dan juga untuk pesawat juga sudah diangkat di KRI Soputen yang nantinya besok akan dimakamkan di Taman Makam Bahagia di Surabaya. Dan tentunya kami semuanya ikut berduka cita, berbelasungkawa. Dan ini tentunya akan menjadi evaluasi kami khususnya di Pusat Penerbangan Angkatan Laut ya, untuk mengevaluasi supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan kemarin dalam pelaksanaan latihan
pertahanan pangkalan yang dilaksanakan oleh Koarmada 2, di mana pesawat ini sebagai unsur ADEC, latihan ADEC, Air Defense Exercise, yang sebagai unsur bullseye oleh kapal-kapal atas air. Sehingga ketika terjadi musibah, langsung organisasi dirubah dari latihan menjadi organisar dan dilaksanakan pencarian terhadap jatuhnya pesawat tersebut karena jatuhnya di laut, sehingga harus dilaksanakan pencarian. Dan sebenarnya kemarin sudah ditemukan datum itu titik awal jatuhnya, kemudian dari multi beam ditemukan saat itu dan dilaksanakan penyelaman. Tapi karena di situ arusnya sangat kuat, ya sehingga baru bisa tadi pagi diselami oleh Dislam Air Koarmada 2 dan Kopaska, sehingga bisa ditemukan dan langsung bisa diangkat dievakuasi ke rumah sakit. Pesawat latih G-36 Bonanza milik TNI Angkatan Laut yang jatuh di perairan barat Surabaya ditemukan tenggelam 15 meter di bawah permukaan laut. Untuk mengetahui informasi terkini, kami telah berhubung dengan Maria Elizabeth yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Maria, sejauh ini seperti apa proses evakuasi? Ya, Anissa, seperti yang kita ketahui bahwa kemarin hari Rabu pagi telah terjadi insiden kecelakaan jatuhnya pesawat latih TNI AL, pesawat Bonanza dengan nomor seri T2503. Pesawat ini jatuh di alur pelayaran barat Surabaya, atau tepatnya di perairan laut Selat Madura, yaitu di antara Kabupaten Bangkalan, Madura, dan Gresik. Sebelumnya pesawat dinyatakan lost kontak setelah 10 menit take off dari Bandara Juanda, Surabaya. Pesawat Bonanza ini seharusnya akan mengikuti pelatihan air defense bersama KRI dan kemudian mengalami musibah pada pukul 9.30 jatuh di perairan alur pelayaran barat Surabaya. Dan Rabu malam sudah ditemukan titik tepatnya di mana pesawat ini terjatuh. Kemudian tadi pagi, tepat pukul 10 pagi, untuk jenazah pilot yaitu Letnan 1 Yudhistira Eka Permadi dan kopilot Letnan 2 Dendi Kresna Bakti telah dievakuasi dari dalam badan pesawat oleh 7 orang penyelam, dan kemudian jenazah pilot dan kopilot ini segera dievakuasi ke Rumah Sakit Angkatan Laut di Surabaya, dan rencananya besok pagi jenazah keduanya akan dimakamkan di Taman Bahagia Juanda Sidoarjo, yaitu tempat taman makam di mana TNI AL yang gugur dalam melaksanakan tugasnya. Ya, kemudian untuk saat ini masih dilakukan penyidikan tentang penyebab terjadinya jatuhnya pesawat ini, meskipun pesawat Bonanza dinyatakan tidak mempunyai black box. Demikian laporan kami dari Surabaya, kembali ke studio bersama Anissa. Baik, terima kasih Maria Elizabeth melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Maria.